Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya pada kali ini. Kita akan trading kembali teman-teman dengan teknik-teknik yang paling mudah. Oke, kita akan lihat dulu per mata uang yang sekiranya kita dapat momen teman-teman. Oke, di sini kita akan coba di XAUUSD, di gold. Oke, di sini kita perhatikan teman-teman, tren sedang mengalami kenaikan di area ini, lalu di sini dia membuat penurunan. Apakah ini akan memang berbalik atau hanya koreksi? Itu yang mau kita analisa di sini teman-teman. Bagaimana cara kita untuk menganalisanya? Boleh kita pakai moving average untuk melihat momentum teman-teman. Jadi kalau tidak ada momentum, kita boleh gunakan misalnya SND. Kita buat yang periode 50, untuk warna kita rubah menjadi warna hitam. Oke, di sini kita terlewat momen. Momennya adalah ketika di area ini ya. Nah, ketika di area ini kita buy, di sini sudah mengalami kenaikan. Oke, secara SND kita boleh analisa teman-teman. Secara SND kita perhatikan di sini ada yang namanya bearish engulfing. Oke, di sini ada bearish engulfing. Maka potensi penurunannya ini akan terjadi lagi teman-teman. Oke, area demand ini sudah di break teman-teman. Nah, dia akan mengejar area tertingginya, area supply yang ada di sini. Oke, maka di sini kita masih ada peluang untuk entry sell, karena nantinya harga akan kembali jatuh ke area ini. Oke, di sini kita akan sell. Karena ini leverage saya sangat tinggi, 1/3000, jadi saya bisa entry lebih leluasa teman-teman. Oke, jadi di sini untuk XAUUSD kita sudah open posisi. Saya mau pindah lagi ke Euro USD, kita akan tradingkan kembali. Untuk cara trading ini teman-teman boleh ambil positifnya aja teman-teman. Jadi misalnya cara analisanya yang perlu teman-teman ambil untuk cara entry-nya atau banyaknya entry-nya, teman-teman wajib sesuaikan dengan kemampuan dan terutama dengan saldo teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kita perhatikan Euro USD ini, kita lihat di sini untuk moving average ini kita tidak dapat momen, jadi kita boleh hapus karena kita tidak dapat momen di situ. Kita coba pakai Awesome Oscillator. Apakah kita di sini dapat momen atau tidak? Jadi kalau kita dapat momen, saya mau open posisi lagi di per Euro USD ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini saya dapat momen, teman-teman, di mana di grafik ada lower low dan di sebentar. Nah, sementara di area Awesome Oscillator ini ada higher high teman-teman, atau membuat kenaikan. Jadi ini potensi akan terjadi kenaikan teman-teman. Oke, yang kedua alasannya adalah ketika kita perhatikan di sini ada bearish, ada bullish engulfing, maka potensi ini besar untuk melakukan kenaikan teman-teman atau reversal. Oke, maka saya di sini entry buy karena saya didukung untuk entry buy teman-teman. Oke, untuk cara entry jangan ditiru teman-teman. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan saldo kita teman-teman.
Kalau kita sudah yakin dan kita punya saldo, silakan dibantai. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk area yang menjadi take profit dan yang menjadi stop loss kita, teman-teman. Oke. Kita kurangi time frame untuk melihat area yang tepat. Oke, kita perhatikan di sini kita buy. Kenapa? Karena tadinya kita melihat ada yang namanya bullish engulfing ini, dan area supply ini sudah di break. Nah, makanya di sini nanti akan membuat kenaikan kembali, dan ini bisa kita pastikan hanya koreksi, teman-teman, retrace. Karena di sini ada area supply yang sudah di break dan ini sudah retrace sampai di area supply ini. Kita buat dulu sebentar garisnya. Ini area supply-nya. Jadi area supply ini sudah di break. Nah, sekarang posisinya candlestick ini sudah masuk ke area ini dan melakukan rejection. Maka di sini kita buy dia. Oke, untuk area take profit, kita boleh lihat area yang tertingginya. Oke, area demand di sini terbentuk, teman-teman. Kita coba kurangi time frame biar teman-teman juga lebih memahami. Oke, di sini ada rally base drop. Oke, kita perhatikan. Inilah yang menjadi target kita, teman-teman. Nah, di sini juga ada untuk level satunya. Oke, seperti itu. Jadi kira-kira kalau kita pasang di area ini sekitar berapa pips gitu ya. Oke, sekitar 12 pips, teman-teman. Jadi kalau kita ambil dia di supply paling tinggi, itu bisa sampai sekitar 21 pips. Jadi kita pasang di area tertingginya untuk take profitnya, teman-teman. Nah, untuk stop lossnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan target masing-masing. Misalnya boleh di bawah ini, atau boleh teman-teman targetkan sekitar 30 pips atau 20 pips, teman-teman. Nah, di sini dia posisi 25 pips. Atau teman-teman pasang dia di area ini. Nah, di sini bisa kita pasang karena di sini ada area drop base rally, area demand, maka bisa kita pasang di area ini, teman-teman. Di bawah daripada garis ini. Nah, jadi teman-teman ukur aja. Nah, di sini untuk stop loss-nya sekitar 19 ke 20 pips. Di sini area take profit, teman-teman. Ini take profit kita. Oke. Maka bisa kita lihat di sini sekitar 1:1, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita akan pasang untuk stop loss dan take profitnya. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never want. Oke, untuk pair Euro USD kita sudah pasang untuk risk dan reward. Sekarang kita masuk ke pair gold. Kita boleh tambahin di sini mumpung lagi dapat momen. Kita sell lagi. Kenapa kita tambahin? Karena di situ dia mengalami kenaikan kembali untuk mengejar area supply ini. Oke, maka setelah itu nanti dia akan kembali turun. Dan sekarang kita akan masukkan area stop loss dan take profit. Oke, di atas ini ada area supply, dimana di sini ada rally base drop. Jadi di sini kita akan pasang di atas daripada area ini. Sekarang teman-teman bisa ukur juga berapa target loss teman-teman. Nah, kalau kita di entry yang kedua ini sekitar 14 pips. Kalau dari yang pertama sekitar 28 pips, teman-teman. Oke. Jadi bisa teman-teman pasang dia di atas daripada area supply tersebut. Dan sekarang kita cari yang menjadi area atau target profit kita, teman-teman. Oke, target profit
kita boleh lihat di area ini ada area rally, base rally. Maka ini ada area yang namanya area demand. Kita boleh ukur di sini sekitar 19 sampai 20 pips. Oke, itu untuk yang open posisi pertama. Open posisi kedua sekitar 30 pips, teman-teman. Oke, jadi saya mau pasang untuk stop loss di area ini, untuk take profit di area ini. Oke, untuk stop loss dan take profit kita sudah tentukan. Sekarang kita tinggal tunggu aja, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. 2 hours later. Oke, teman-teman, di sini kita lihat sudah terclose, dan di sini XAUUSD berarti dia kena SL dan kita loss. Kita cek satu lagi. Nah, XAUUSD kita loss. Lossnya ini lumayan banyak, teman-teman. Di sini euro USD kita profit. Oke, tidak masalah, kita akan ambil kembali. Oke, kita akan tetap ambil di XAUUSD. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, teman-teman nggak perlu panik. Yang paling penting tetap jaga psikologi, jaga emosi. Itu hal biasa ya, yang penting kita masih tetap santai, dan itu pasti akan bisa kita kembalikan, teman-teman. Oke, coba kita cek euro USD. Oke, dia naik sesuai analisa kita, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke XAUUSD lagi, kita ambil lagi di sini. Kita lihat ternyata area ini berhasil di break, teman-teman. Oke, ini berhasil di break. Kita hapus dulu semua. Tidak masalah, itulah kadang-kadang kalau trading ini, teman-teman. Jadi kadang-kadang ada juga analisa kita itu gagal deh, teman-teman. Misalnya SND-nya jebol atau SNR-nya jebol gitu, teman-teman. Itu hal biasa gitu ya. Oke, kita akan lihat di time frame besar. Kita coba cek. Di sini ada drop. Ini belum tembus. Oke, ini belum tembus, teman-teman. Besar kemungkinan ini tidak akan tembus dalam jangka pendek ini. Jadi kemungkinan besar dia akan membuat retrace kembali, teman-teman. Kita perkecil lagi di H4-nya. Oke, jadi di H4 ini ada namanya rally base drop. Oke, untuk area ini masih fresh, ini belum sampai di area itu. Kemungkinan besar ini masih akan naik sampai area ini, teman-teman. Nah, jadi nanti sampai di area ini dia akan turun kembali. Jadi saya mau ambil buy di sini, saya akan bantai buy di sini sebanyak-banyaknya. Untuk mengambil beberapa pips, teman-teman. Jadi nanti dia masih akan tetap naik sampai di area tersebut gitu. Oke, kita bayangkan sekali lagi. Yang penting tetap jaga emosi dan jangan sampai panik, teman-teman. Karena kita mengambil beberapa pips, kita tidak perlu pasang stop lossnya, teman-teman. Jadi di sini saya hanya pasang take profitnya untuk mengambil kenaikan ini sampai di area ini. Jadi kita boleh lihat kira-kira berapa pips dia dari area entry kita ini. Oke, jadi ada sekitar 39 pips, teman-teman. Ini cukup lumayan juga. Kalau ini nanti dapat profit, kekalahan kita sudah kembali, teman-teman. Oke, sekarang kita pasang di angka 184979. Time stops for no one. Oke, untuk take profit kita sudah pasang.
Kita tinggal tunggu aja teman-teman, yang jelas dia pasti akan tetap melakukan kenaikan hingga ke area tersebut teman-teman. Nanti setidaknya kalau kita sudah merasa cukup, kita boleh closing di awal, seperti itu. Oke, nanti kita cek hasilnya. A few moments later. Oke, di sini sudah mencapai 100 lebih teman-teman, jadi kita boleh take profit beberapa layer. Nanti kita akan hold beberapa layer teman-teman, ini untuk mengembalikan sebagian saldo kita, seperti itu. Oke, kita tunggu naik dikit lagi, kita akan take profit sebagian dan kita akan hold sebagian. Dia wajib sampai di area supply ini dan kembali turun. Jadi di sini pun kita area TP ini kita bisa jadikan sebagai sell limit teman-teman. Oke, atau kita langsung gas saja, kita bantai di situ biar nggak kebiasaan. Kita libas. I can't believe I'm giving you up after all that we've been through. It's never too much but not enough. It's not being. Sudah cukup, kita tinggal tunggu, nanti kita cek kembali hasilnya. A few moments later. Coba lihat, jadi profitnya sudah ada sekitar 127 dolar, dan kita lihat untuk kerugian kita 56 dolar sudah tertutup. Jadi di sini kita bisa take profit beberapa layer untuk menutupi kerugian tersebut. Lalu kita akan hold beberapa layer lagi untuk menunggu sampai di area take profit teman-teman. Oke, 3 layer kita akan tetap hold. Kita lihat untuk keuntungan sudah dapat 6 dolar teman-teman. Jadi kerugian kita ini sudah tertutupi dan kita sekarang posisi profit di 6 dolar. Jadi seperti itu caranya untuk mengatasi ketika kita mengalami loss atau setup kita itu gagal teman-teman. Oke, nanti kita cek lagi untuk hasil selanjutnya. A few moments later. Kita lihat hasilnya sudah dapat sekitar 77 dolar. Jadi saya mau take profit 2 layer, saya akan hold 1 layer. Jadi di sini kita sudah dapat profit dan semua lossnya sudah tergantikan teman-teman. Kalau seandainya pun ini nanti loss, kita tidak ada masalah lagi karena kita sudah dapat profit. Sekarang kita akan pasang dia stop loss. Kita buat dia break even, di mana stop loss ini di atas daripada area entry kita teman-teman. Jadi kalaupun nanti dia retrace kena stop loss kita masih tetap profit. Oke. A few moments later. Oke, di sini harga kembali turun teman-teman mengenai stop loss kita. Tetapi karena kita sudah pasang break even untuk stop loss yang tetap mendapat profit, maka tidak jadi masalah teman-teman. Kita lihat. Oke. Nah, ini dia. Ini kena stop loss tapi profit teman-teman. Jadi profitnya 9,20. Nah, untuk total keseluruhan kita sudah dapat sebanyak 66 dolar teman-teman. Jadi yang tadinya loss ini kita sudah menjadi dapat profit kembali teman-teman, seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman mengalami hal demikian, yang paling penting jaga emosi, jaga psikologi, tetap tenang untuk menganalisanya kembali. Nah, jadi seperti itulah cara kita untuk mengambil ataupun mengatasi ketika kita loss teman-teman. Loss itu hal biasa karena itu tidak akan bisa kita hindari teman-teman. Itu sudah bagian daripada trading, yang penting kita bisa mengambil kembali. Jadi seperti itu. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan salam profit.